Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Ismail, sejarah air Zam-Zam, hingga Idul Adha. Mulai sejak dilahirkan hingga akhir hayatnya, terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan dua ibadah utama, yakni haji dan kurban. Nabi Ismail merupakan anak dari Ibrahim dari Siti Hajar. Begitu pentingnya kisah Nabi Ismail, dalam Al-Quran Allah berfirman, "Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi." Quran Surat Maryam ayat 54. Kisah Nabi Ismail dan air Zam-Zam. Setelah melakukan pembangkangan terhadap Raja Namrud, Nabi Ibrahim pindah bersama keluarganya. Nabi Ismail lahir di Kanan dan sempat tinggal di Palestina. Pada suatu hari, Allah menguji Nabi Ibrahim untuk memboyong Ismail kecil dan Siti Hajar ke tempat tandus. Hajar bertanya pada suaminya, akan pergi kemana saat melihat lembah tidak berpenghuni. Ia terus mengulang pertanyaan hingga bertanya, apakah Allah yang memerintahkan? Nabi Ibrahim mengiyakan. Hajar menjawab dengan keyakinan bahwa Allah tidak akan menelantarkan mereka. Nabi Ibrahim meninggalkan mereka dengan perasaan kalut sambil berdoa agar Allah senantiasa melindungi mereka. Hajar juga yang terus meyakinkan diri bahwa Allah tidak akan meninggalkannya sendiri. Dirinya hanya bertahan hidup dari bekal air yang dibawa dari Syam. Saat persediaan bekal habis, Hajar dan Ismail kecil haus. Hajar pun berusaha mencari air dengan berlari dari Bukit Sofa dan ke Bukit Marwa sebanyak 7 kali, tapi tidak menghasilkan apapun. Tiba-tiba ada yang menyapa Hajar saat berada di puncak Bukit Marwa dan mengatakan bahwa akan ada yang menolong Hajar dan anaknya. Ternyata Allah menurunkan malaikat Jibril untuk membuat sumber mata air yang airnya tidak pernah kering hingga saat ini. Sambil menangis, Ismail kecil menghentakkan kakinya dan keluarlah air jernih dari tanah yang tandus. Hajar senang sekali hingga bergumam, "Zam, Zam, Zam," atau berkumpul. Allah mencatatkan kisah Hajar bolak-balik Bukit Sofa dan Marwah dalam surat Al-Baqarah ayat 158. Lalu, ini menjadi salah satu rukun dalam ibadah haji. Kisah Nabi Ismail dan sejarah kurban. Setelah kisah air Zam-Zam, Nabi Ibrahim turut berkunjung ke Mekah untuk bertemu keluarganya dan melepas rindu. Semakin lama bersama, Nabi Ibrahim begitu sayang kepada mereka. Namun ternyata dalam tidurnya, ia bermimpi menyembelih dan mengorbankan putra kesayangannya itu. Allah kembali menguji keimanan Nabi Ibrahim. Meski sempat merasa ragu, akhirnya ia meminta pendapat anaknya. Ismail mantap untuk melakukannya dan meminta ayahnya untuk patuh pada perintah Allah. Kemudian, Nabi Ibrahim membawa Ismail ke perbatasan Mina dan Musdalifah. Ketika Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi tersebut, Nabi Ismail sedang berumur 7 tahun. Ada juga yang mengatakan berumur 13 tahun. Sebagaimana yang dijelaskan Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab Tafsir Al-Munir. Sebagai sosok yang sangat taat pada perintah Allah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail melakukan apa yang menjadi ketetapan bagi keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang hamba harus mengikuti semua perintah Tuhannya. Kejadian itu juga merupakan contoh keteladanan luar biasa yang harus dilakukan oleh seluruh umat Islam. Bahwa tidak ada yang lebih mulia selain mengikuti perintahnya, dan tidak ada kenikmatan yang lebih sempurna selain menjalankan semua kewajibannya. Saat menuju lokasi penyembelihan, iblis menggoda Nabi Ibrahim agar membatalkan rencananya. Namun, dirinya menyambitnya dengan batu yang kini dikenal dengan sebutan lempar jumroh saat prosesi haji. Di Jabal Kurban, Nabi Ibrahim membaringkan Ismail dan menutup matanya dengan kain putih. Setelah pisau sudah ada di tangannya, Nabi Ibrahim meletakkan pisau tajam itu ke leher Nabi Ismail. Namun keajaiban datang dari Allah. Pisau itu ternyata sama sekali tidak melukai Nabi Ismail. Beberapa kali Nabi Ibrahim mengulanginya, tapi tidak ada yang berubah. Berbagai pertanyaan muncul saat itu, sebab pisau yang sangat tajam dan bahkan bisa membelah batu yang begitu keras, namun justru tidak bisa melukai leher Nabi Ismail yang begitu halus dan lembut. Saat pisau siap menyembelih anaknya, malaikat Jibril kemudian datang dan menggantikannya dengan seekor domba yang layak dikorbankan. Tindakan ini menunjukkan bahwa Allah hanya menguji kesetiaan Nabi Ibrahim dan bukanlah niatnya untuk mengambil nyawa Ismail. Kejadian tersebut Allah catat dalam surat As-Saffat
ayat 107. Menurut tafsir dari Ibnu Abbas, hewan yang menggantikan Nabi Ismail tersebut adalah sejenis kibas atau kambing spesial yang berasal dari surga. Peristiwa yang dialami Nabi Ismail ini menjadi awal mula turunnya perintah berkurban untuk umat Islam yang memiliki finansial lebih. Hingga pada akhirnya, peristiwa ini kemudian diperingati oleh umat muslim dalam perayaan Idul Adha, yang juga dikenal sebagai Hari Raya Kurban. Kisah Nabi Ismail dan pembangunan Ka'bah. Setelah dua kejadian besar tersebut, kisah Ismail dan ayahnya terus berlanjut. Saat dewasa, Allah meminta keduanya untuk membangun Ka'bah sebagai rumah ibadah pertama bagi manusia. Keduanya membangun Ka'bah langsung di bawah bimbingan Allah melalui perantara awan. Setelah menentukan derajat posisi, Nabi Ibrahim membangun pondasi. Kemudian, ia meminta tolong pada Nabi Ismail untuk mencari batu paling bagus sebagai penanda manusia. Dan Ismail bertemu Jibril, kemudian memberinya batu hitam yang dikenal sebagai Hajar Aswad. Ismail pun berlari menemui ayahnya untuk memberikan batu cantik tersebut. Betapa senangnya Nabi Ibrahim hingga mencium batu tersebut berkali-kali. Setelah batu tersebut diletakkan di tempatnya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa kepada Allah agar banyak yang berkunjung ke Mekah untuk melihat Ka'bah. Allah mengabulkan doanya hingga masuk ke dalam rukun Islam kelima, yakni menunaikan haji. Bekas pijakan Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah diabadikan dengan sebutan Maqam Ibrahim. Dari keseluruhan kisah Nabi Ismail ini, menunjukkan keberhasilan Nabi Ibrahim dalam mendidik putranya, karena menjadikan tauhid sebagai pondasi utama. Sejak kecil Ismail pun sudah dikenalkan dengan nilai-nilai ketuhanan. Hal ini mulai dari kepatuhan kepada Tuhan, sehingga akan berbuah kepatuhan kepada orang tua. Pelajaran dari kisah Nabi Ismail. Berikut adalah beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari kisah beliau. Ketundukan kepada Allah. Kisah Nabi Ismail di atas mengajarkan sifat atau rasa tunduk kepada perintah Allah. Sekalipun ia harus dikorbankan oleh Nabi Ibrahim atas perintah Allah, Nabi Ismail dengan penuh ketulusan menerima takdir dan menunjukkan kesetiaannya kepada Allah, ketaatan dan pengorbanan. Meskipun masih muda, Nabi Ismail dengan rela untuk dikorbankan sebagai ujian kesetiaan kepada Allah. Pelajaran ini mengajarkan pengorbanan dalam menjalankan ajarannya, kepercayaan pada rencana Allah. Meskipun takdirnya dituliskan sebagai seorang yang dikorbankan, ia percaya akan rencana Allah sehingga dirinya digantikan dengan seekor domba yang layak dikorbankan. Pelajaran ini mengajarkan bahwa sebagai umat muslim harus percaya bahwa Allah memiliki rencana yang lebih baik dan keputusannya adalah yang terbaik bagi umatnya. Nilai-nilai ibadah dalam Hari Raya Idul Adha. Kisah Nabi Ismail menjadi dasar perayaan Idul Adha dalam agama Islam, di mana umat muslim mengorbankan hewan tertentu sebagai penghormatan terhadap kesetiaan Nabi Ibrahim dan sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Pelajaran ini mengajarkan pentingnya pengorbanan, ketaatan, dan pengabdian dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Dari beberapa kisah Nabi Ismail di atas, bisa memberi inspirasi dan pelajaran berharga bagi umat Islam. Pelajaran-pelajaran ini memainkan peran penting dalam membentuk umat muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Itulah kisah Nabi Ismail yang penuh hikmah dan menjadi contoh dalam menjadi muslim yang taat atas perintah Allah. Demikian kisah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada pengucapan kata yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.